Sebelum lanjut, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman kalau alur cerita Edi akan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 29 November. Sesuai dengan permintaan teman-teman, alur cerita Edi part 4 akan berdurasi sekitar 30 menit. Oleh karena itu, pembuatannya akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Saya berharap teman-teman akan tetap setia bersabar dan menunggu video berikutnya. Saya berjanji akan selalu membuat video yang akan menghibur teman-teman setiap minggunya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Cerita dimulai pada MC kita yang sedang bermain game. Ia adalah Hadoan, seorang maniak dan penjoki game. Saat sedang asik menjoki, tiba-tiba saja seorang perempuan mengajaknya berbicara. Ia adalah Jo Ahrin, siswa tercantik di kelasnya. Ahrin juga ternyata senang bermain game. Doan lalu menawarkan dirinya untuk menjokikan akun gamenya. Ahrin kemudian meninggalkan HP-nya kepada Doan. Namun sialnya, salah satu karakter game yang sedang ia joki tiba-tiba saja meninggoy dan menghilangkan sebuah item langka milik pengguna akun. Doan tentu saja panik melihat itu. Seorang pria lalu muncul dan menghantam kepala Doan. Ia adalah Min Chulwo, pemilik dari akun game yang meninggoy tadi. Chulwo lalu mengancam Doan. Doan harus mengembalikan item yang hilang dan juga memberikan item yang lebih langka lagi. Jika ia tak dapat memberikannya, maka Chulwo akan mempermalukan Doan di depan Ahrin. Libur sekolah akhirnya tiba. Doan terus begadang bermain game untuk mendapatkan item yang diinginkan Chulwo. Ia tak dapat membayangkan bagaimana malunya nanti saat dipermalukan oleh Chulwo di depan Ahrin. Saat ia berpikir untuk menyerah, seorang player yang kuat tiba-tiba saja muncul dan mengajak Doan untuk bekerja sama. Berkat itu Doan akhirnya mendapatkan item langka yang diinginkan Chulwo. Doan sangat lega berkat itu. Doan juga memberikan satu item lainnya kepada player kuat tersebut dan game pun selesai. Namun ketika ia ingin beristirahat, Doan terjatuh tumbang dikarenakan kelelahan berlebih yang menyebabkan ia meninggoy. Sebuah papan window tiba-tiba muncul dalam isi pikiran Doan. Ia lalu terbangun di waktu sedang menjoki game di kelasnya. Ia melihat lagi Ahrin yang pamit setelah menitipkan HP-nya untuk dijokikan. Doan mengira ia sedang bermimpi. Sebuah papan window kembali muncul di depannya. Papan window tersebut memberikan XP kepada Doan sebanyak jumlah game yang telah ia mainkan selama ini. Doan telah memainkan banyak game, sehingga papan window membutuhkan banyak waktu untuk menjumlahkan XP Doan. Chulwo lalu muncul lagi seperti sebelumnya. Namun kali ini, Chulwo memberikan lebih banyak pukulan kepada Doan. Setelah merasakan sakit, Doan akhirnya sadar bahwa ini bukanlah sebuah mimpi. Chulwo terus menghajar Doan, namun Ahrin tiba-tiba muncul. Ahrin lalu menolong Doan. Chulwo yang jengkel beralih menyerang Ahrin. Melihat itu, Doan lalu menyerang Chulwo. Namun sayang pukulannya berhasil ditahan. Chulwo lalu menyerang balik. Di waktu yang sama, papan window telah menyelesaikan perhitungannya. Papan window memberikan kelas legend kepada Doan atas semua XP-nya. Berkat itu Doan mendapatkan sebuah skill crushing blow atau pukulan telak. Langsung saja Doan menggunakan skill tersebut dan menyerang balik Chulwo. Alhasil Chulwo pun kalah. Doan sadar bahwa gerakan yang tadi ia lakukan sangat mirip dengan skill yang ia miliki di dalam game. Jangan terkejut, ini hadiahku untukmu, kata pesan administrator yang tiba-tiba muncul. Doan berpikir bahwa mungkin itu adalah orang yang sama dengan yang ia temui dalam game. Setelah mengalahkan Chulwo, Doan mendapatkan XP lagi yang membuat kelas sebelumnya naik menjadi kelas tertinggi. Berkat itu, semua statistiknya menjadi maksimum. Dan bahkan ia dapat menggunakan semua skill dari semua game yang pernah ia mainkan. Diceritakan bahwa Doan adalah seorang penggila game sejak kecil. Ahrin lalu pergi memanggil guru. Doan duduk melihat statnya dengan sangat senang. Sayangnya kebahagiaan itu hanya berlangsung sebentar. Tiba-tiba saja semua skill yang ia dapatkan langsung tersegel. Doan marah melihat itu. Ia bertanya-tanya apakah dirinya sedang dipermainkan. Sebuah kunci emas tiba-tiba muncul. Kunci tersebut adalah hadiah yang ia dapatkan setelah mengalahkan Chulwo. Scene lalu berpindah. Terlihat Doan yang sedang berjalan di koridor sekolah. Berita tentang perkelahiannya dengan Chulwo telah tersebar dan dibicarakan semua orang. Orang-orang bercerita bahwa mereka melihat Chulwo yang pulang ke rumah dengan kesal. Doan terus berjalan sambil melihati kuncinya. Sebuah misi tiba-tiba muncul. Bersamaan dengan itu, ia bertabrakan dengan seseorang. Orang itu terlihat terluka. Doan mengira luka tersebut disebabkan oleh tabrakannya tadi. Ia pun meminta maaf. Namun orang itu memilih untuk bergegas pergi. Doan bertemu dengan Shin Jaemin. Jaemin berkata bahwa ia melihat perkelahian Doan dan Chulwo saat di kelas. Jaemin mengira bahwa Doan adalah orang kuat yang menyembunyikan kekuatannya. Ia lalu mengajak Doan untuk ikut bertemu dengan para gadis nanti malam. Doan lalu teringat dengan misi yang tiba-tiba muncul tadi. Misi tersebut menyuruhnya untuk ikut dalam pertemuan di malam hari. Namun karena merasakan adanya bahaya, Doan menolak ajakan Jaemin. Alhasil ketika ia sedang buang air kecil, tiba-tiba saja Doan mendapatkan pemberitahuan hukuman. Yang mana hukumannya membuat burung Doan menjadi kesakitan.
Mau tidak mau Doan akhirnya menerima misi tersebut. Malamnya ia pergi ke tempat Jaemin, mereka berkumpul di tempat karaoke. Tidak hanya mereka berdua, terlihat ada banyak perempuan juga. Tenang saja, sebentar lagi dompetku akan datang, kata Jaemin sambil menuangkan minuman ke Doan. Doan bingung mendengar itu. Seorang anak tiba-tiba muncul. Ia adalah Yo Jihan, orang yang sebelumnya Doan tabrak waktu di sekolah. Jihan berkata bahwa ia telah membayarkan uang karaoke mereka selama 2 jam. Hal itu membuat Jaemin marah. Jihan lalu duduk bersama mereka. Namun Jaemin malah menuangkan minuman ke celana Jihan. Doan sadar bahwa pembulian sedang terjadi. Jaemin lalu memaksa Jihan untuk menari saat ia sedang bernyanyi. Melihat itu, Doan izin pergi ke toilet. Doan takut akan ikut dibully juga, sementara skillnya masih dalam keadaan tersegel. Diwan memutuskan untuk kabur, namun ia sadar bahwa dirinya sangat mirip dengan keadaan Jihan sekarang. Doan lalu kembali ke ruangan karaoke. Ia kemudian menanyakan mengapa Jihan tak memakai celana. Jaemin menunjukkan celana Jihan yang tengah ia rendam dalam ember. Kembalikan celananya, kata Doan dengan gaya keren untuk menakuti Jaemin. Namun seorang pria berbadan besar tiba-tiba muncul dari belakang Doan. Ia adalah teman kakak Jaemin yang bekerja di tempat karaoke tersebut. Doan yang panik langsung menarik kembali gertakannya yang tadi. Lucunya papan window tiba-tiba muncul dan menyuruh Doan untuk memukul kepala Jaemin menggunakan mikrofon. Papan window juga mengingatkan bahwa hukuman akan langsung diberikan jika Doan menolak misi tersebut. Doan tak bisa berkata apa-apa melihat kondisinya saat ini. Scene lalu berganti. Terlihat pria besar tersebut tengah menduduki Jihan. Pria itu bernama Yok Mancon. Mancon lalu bertanya-tanya soal kebenaran Doan yang mengalahkan Chulwo. Sementara itu Doan sedang menangisi skillnya yang masih terkunci. Jaemin lalu mengatakan tujuannya kepada Doan. Ia mengajak Doan untuk bekerja sama menjadi pembuli dan menguasai sebuah wilayah. Doan yang berharap hidupnya tak ditindas lagi, cukup tergiur mendengar ajakan Jaemin. Jihan lalu mencoba berbicara dengan Doan. Jihan mengembalikan kunci emas Doan yang terjatuh saat mereka bertabrakan. Jihan juga mengingatkan kepada Doan untuk tidak bergaul dengan Jaemin. Papan window lalu muncul yang menunjukkan waktu misi tersisa 3 menit. Doan lalu pergi ke tempat lain dengan pasrah akan burungnya yang tersakiti. Waktu terus berkurang. Doan menguatkan dirinya sebelum datangnya serangan fajar. Scene lalu berpindah di tempat lain. Terlihat Jaemin yang berjalan keluar setelah selesai mengeluarkan pupnya. Namun tiba-tiba saja, Doan muncul dari belakang Jaemin sambil memegang sebuah mikrofon. Ia lalu menghantam kepala Jaemin dengan mikrofon tersebut. Jaemin akhirnya jatuh pingsan dan misi pun selesai. Doan lalu melihat handphone Jaemin yang tergeletak. Ia memanfaatkan itu untuk mengirim pesan kepada Mancon menggunakan nama Jaemin. Mancon marah melihat isi pesan tersebut. Namun tak disangka, saat Doan asik mengirim pesan, tiba-tiba saja Mancon sudah berada di belakangnya. Mancon langsung menghajar Doan. Doan tak berkutik di hadapan Mancon. Kunci emas Doan lalu terjatuh. Bersamaan dengan itu, lubang kuncinya juga muncul di papan window. Doan memasukkan kunci emasnya ke dalam lubang tersebut. Sebuah skill Falcon Drop berhasil terbuka. Mancon mendatangi Doan lagi. Ia lalu berlari ke arah Doan dengan gaya yang siap memukul. Sedangkan Doan hanya berjalan santai menuruni tangga. Sebuah aura tiba-tiba muncul dari tubuh Doan. Doan kemudian maju menghadapi Mancon dengan menggunakan skill barunya. Sayangnya papan window tiba-tiba muncul dan mengatakan bahwa mana Doan tidak cukup. Alhasil sebuah pukulan gratis ia dapatkan tepat di wajahnya. Doan baru tersadar ternyata kapasitas mananya hanya berjumlah 100, sedangkan mana untuk menggunakan Falcon Drop berjumlah 120. Doan lalu menangis sambil memaki skill bodohnya itu. Ia lalu teringat dengan hadiah skill setelah memukul kepala Jaemin. Doan langsung bergegas lari menuju toilet. Sayangnya Mancon tak membiarkannya untuk pergi. Berbagai cara ia coba untuk terlepas dari Mancon namun tak berhasil. Pintu lift yang berada di belakang Mancon tiba-tiba terbuka. Segera habisi dia kawan, teriak Doan memanfaatkan kesempatan itu. Mancon yang kaget langsung menoleh ke belakang. Berkat itu Doan berhasil kabur dari Mancon. Mancon muncul mengejar Doan. Doan berhasil menemukan kunci berwarna coklat yang ia cari. Ia langsung memasukkan kunci tersebut ke papan window. Ia menggunakan kunci tersebut untuk meningkatkan kapasitas mananya. Berkat itu mananya cukup untuk menggunakan skill barunya. Terlihat Mancon yang mendekati Doan. Doan lalu menghindari pukulan Mancon. Doan memanfaatkan badan Mancon untuk melompat ke atas. Doan lalu mengaktifkan skillnya, dan akhirnya kaki Doan berhasil mendarat di kepala Mancon. Mancon langsung pingsan dan misi pun selesai. Kali ini Doan mendapatkan kunci silver sebagai hadiah. Namun ketika Doan berenang untuk pulang, Jaemin akhirnya sadar dari pingsannya. Jaemin sangat marah melihat Doan. Pria lain muncul dari belakang Doan. Ia adalah kakak laki-laki Mancon. Semua orang juga ikut muncul setelah mendengar keributan. Doan tak berdaya dengan banyaknya orang yang tiba-tiba muncul. Untungnya seorang pria kemudian muncul dan berkata bahwa polisi telah datang.
Semua orang akhirnya bubar. Jaemin memberi peringatan kepada Doan bahwa dirinya telah ditandai oleh semua preman. Setelah semua pertarungan, Doan akhirnya jatuh pingsan. Begitu sadar ia melihat seorang perempuan berada di depannya. Ia adalah Sion. Sion menyelamatkan Doan yang pingsan saat polisi datang. Sion memuji pertarungan Doan yang ia lihat sebelumnya. Aku menyelamatkanmu kali ini jadi kau harus menuruti satu permintaanku, bisik Sion kepada Doan. Besoknya Doan mendapatkan telepon dari ibunya yang khawatir. Tak disangka, Doan telah tidur selama 3 hari sejak perkelahiannya itu. Doan juga akhirnya menyadari beberapa hal. Salah satunya adalah tentang jenis kunci yang ia dapatkan sebagai hadiah misi. Kunci berwarna coklat berguna untuk menaikkan statistik kekuatan. Kunci berwarna silver berguna untuk mendapatkan skill pasif. Dan kunci berwarna emas berguna untuk mendapatkan skill aktif. Setelah memikirkan itu, ia bergegas membuka pintu untuk menghampiri ayam yang dia pesan sebelumnya. Namun papan window kembali muncul untuk memberikan Doan sebuah misi. Begitu ia membuka pintu, Sion tiba-tiba muncul di rumahnya. Sion datang menagih permintaan yang sebelumnya Doan janjikan setelah ia diselamatkan oleh Sion. Cepat lepaskan itu, kata Sion kepada Doan. Doan hanya terdiam dengan wajah merah. Papan window lalu menampilkan kembali misi Doan yang mana ia harus memuaskan keinginan Sion. Haruskah ku ulangi lagi? Cepat lepaskan bajumu, kata Sion lagi. Doan yang malu mencoba menutupi wajah merahnya. Doan dan Jion pergi berbelanja bersama. Setelah mendandani Doan, mereka lanjut ke tempat game center. Namun saat di sana, Doan bertemu dengan seorang pria berbadan besar. Ia adalah Kang Sehun, seorang pria yang dikenal oleh Jion. Siapa kau? Tanya Sehun kepada Doan. Dia pacarku, jawab Jion dalam seketika. Lucunya Doan dan Sehun malah kaget berjamaah. Jion lalu membawa Doan ke sebuah gedung. Begitu masuk, terlihat banyak orang yang sedang berkumpul. Mereka sedang melakukan rapat untuk memutuskan apakah Doan akan dieksekusi atau tidak. Rumor tentang Doan yang mengalahkan beberapa preman telah tersebar. Mereka lalu setuju untuk menghabisi Doan. Tunggu sebentar, kata Jion menghentikan pembahasan mereka. Sementara itu Doan terlihat menyembunyikan wajahnya di samping Jion. Jion lalu berkata bahwa ia telah menemukan pemimpin baru untuk wilayah Boramaedong. Doan akan menjadi pemimpin wilayah Boramaedong mulai dari sekarang, kata Jion sambil memegang Doan. Apa-apaan ini Sion? Tidak mungkin aku bergabung dengan grup pembuli. Kata Doan kepada Sion. Tak ada pilihan bagimu, jawab Sion. Kang Sehun lalu muncul. Sehun merupakan salah satu anggota dari wilayah Boramaedong. Tak terima dengan keputusan Sion, Sehun akhirnya mengajak Doan bertarung untuk menentukan posisi pemimpin wilayah Boramaedong. Doan lalu memberikan serangan mendadak kepada Sehun. Sehun berhasil menahan tendangan terbang Doan. Di saat Doan sibuk memikirkan mananya yang habis, Sehun menyerang Doan dari belakang. Doan lalu teringat dengan masa waktu di SMP. Sehun ternyata adalah orang yang suka membuli Doan dahulu. Sehun lalu mengumumkan bahwa dirinya telah menang. Namun tiba-tiba saja Doan kembali berdiri setelah sempat terkapar. Tunggu dulu, mulai sekarang aku yang akan menghajarmu, kata Doan sambil membuka jaketnya. Doan lalu memberikan pukulan lemah yang banyak kepada Sehun. Orang-orang yang melihat itu hanya menertawainya. Diceritakan 7 jam sebelumnya, Doan menggunakan kunci perak yang ia dapatkan dari mengalahkan Mancon. Dari kunci itu, ia mendapatkan sebuah skill pasif bernama Critical Hit. Yang mana skill tersebut dapat memberikan 1% serangan kritikal setelah menyerang 100 kali. Doan terus melancarkan serangan lemahnya. Apa kau bercanda? Kata Sehun kepada Doan. Sayangnya saat di momen serangan yang ke-100, Doan malah tersandung jatuh ke depan. Ia pun mencoba memegang baju Sehun untuk menyelamatkan diri. Namun tak disangka, ia langsung membuat Sehun terlempar dengan telapak tangannya. Semua orang heboh melihat itu. Mereka mengira Doan menggunakan tenaga dalam saat menyerang Sehun. Apa kau bermain-main denganku sejak tadi? Kata Sehun yang bangkit kembali. Doan lalu maju menyerang Sehun lagi. Namun kali ini ia menyerang hidung Sehun dengan pukulan biasa. Hal itu membuat Sehun semakin marah. Doan lalu memberikan serangan terakhirnya dengan menyelinap ke belakang Sehun. Dan pertarungan pun berakhir dengan kemenangan Doan. Namun ketika Doan melakukan selebrasi, sebuah api menyala tepat di belakangnya. Mereka pun bergegas keluar menyelamatkan diri. Dengan ini Anda telah menjadi perwakilan baru untuk wilayah Boramaedong, kata pria yang memimpin rapat sebelumnya kepada Doan. Doan lalu mengantar Sion pulang. Sesampainya di rumah Sion, Doan memberikan sebuah boneka kepada Sion. Terima kasih untuk bonekanya, kata Sion kepada Doan. Esoknya Doan kembali bersekolah. Ini adalah hari pertama ia sekolah sebagai kelas 2. Tak disangka Doan sekelas dengan Han Ensung, pemimpin dari wilayah Silimdong. Tenang saja, anggota dari Silimdong tidak akan mengganggumu, kata Ensung kepada Doan. Setelah itu, aktivitas di kelas pun berlangsung.
Anehnya tak ada seorang pun yang menegur atau mengganggu. Bahkan Jaemin langsung pergi begitu melihat Doan. Tak lama setelah itu, Ahrin datang menemui Doan. Ahrin memberikan Doan sebuah gurita sebagai hadiah. Namun tiba-tiba saja seorang pria muncul dan menyuruh Doan untuk memainkan game di HP-nya. Ia adalah Soh Sungwoo, salah satu preman di kelas Doan. Mainkan permainanmu sendiri, kata Doan sambil mengembalikan HP Sungwoo. Tak disangka Sungwoo malah meminta maaf. Ia mengira Doan masih menjadi penjoki game. Jam makan siang pun tiba, seorang pria tiba-tiba menarik tangan Doan. Ia adalah Jihan. Doan tak menyadari kalau ia juga sekelas dengan Jiwan. Jiwan mengingatkan kepada Doan untuk berhati-hati. Jihan menjelaskan bahwa Sungwoo adalah anak yang berbahaya. Ia juga mengingatkan bahwa Sungwoo sangat benci saat diserobot atau dilewati. Di tempat lain, seorang anak kelas 3 menghalangi pintu kantin saat Sungwoo hendak makan siang. Alhasil senior itu berakhir babak belur dihajar Sungwoo. Diceritakan Sungwoo adalah seorang mantan atlet renang. Namun ia selalu mendapatkan kekerasan dari ayahnya. Ayahnya sangat benci ketika Sungwoo tak pernah menjadi juara dan hanya mendapat juara 2 dalam lomba renang. Hal itu membuat Sungwoo menjadi trauma saat ia diterobos dalam hal apapun. Jam sekolah pun berakhir. Doan berjalan pulang sambil memikirkan perkataan Jihan tadi. Menurutnya ia hanya perlu menjaga dirinya untuk tak melewati atau menyerobot Sungwoo. Namun tentu saja tidak akan semudah itu Ferguson. Sebuah papan window kembali muncul di hadapan Doan. Ia memberikan Doan sebuah misi untuk berlari melewati Sungwoo. Di tempat lain seorang anak tengah dihajar oleh Sungwoo. Anak itu dihajar karena telah berlari melewati Sungwoo. Anak itu hanya terkapar menangis. Tiba-tiba saja seseorang memberikan sebuah sapu tangan kepada anak tersebut. Ternyata itu adalah Doan. Jangan khawatir, aku akan membalaskan dendammu, kata Doan sambil memegangi beberapa kunci barunya. Kunci tersebut ia dapatkan sebagai hadiah setelah mengalahkan Sehun. Kunci emas memberinya sebuah skill aktif yang membuatnya bisa menyerang titik buta lawan dengan cepat. Sedangkan sisa kunci lainnya ia gunakan untuk menaikkan stat kekuatan dan mananya. Cerita lalu berpindah pada seorang perempuan yang tengah berlari. Perempuan tersebut tak sengaja menyambar dan melewati Sungwoo. Sungwoo lalu mencoba menyerang perempuan tersebut dari belakang. Untungnya Doan langsung muncul dan menarik baju Sungwoo ke belakang. Misi baru kemudian muncul. Papan window menyuruh Doan untuk mengalahkan Sungwoo. Dan seketika itu Doan berbalik dan langsung menyerang Sungwoo dengan skill barunya. Satu serangan itu tak cukup mengalahkan Sungwoo. Doan lalu berlari ke taman. Ia mengeluarkan skillnya lagi secara beruntun. Namun Sungwoo berhasil menahannya. Tak disangka Sungwoo memiliki fisik yang kuat. Sungwoo lalu menyerang balik. Doan pun terlempar. Doan terus dihajar oleh Sungwoo. Tiba-tiba saja ia mendapatkan sebuah rencana. Doan lalu menyerang balik ke arah vital Sungwoo. Setelah itu ia menutup kepala Sungwoo dengan baju hoodie-nya. Doan lalu maju menyerang Sungwoo. Ia memberikan serangan terakhir dengan menggunakan kepalanya dan pertarungan pun berakhir. Doan mendapatkan 3 kunci baru sebagai hadiah dari pertarungannya melawan Sungwoo. Namun tiba-tiba saja rasa sakitnya menyerang yang membuatnya hampir pingsan. Doan lalu menggunakan 1 kunci coklatnya untuk menaikkan stat HP-nya. Sedangkan untuk kunci emasnya, berhasil membuatnya mendapatkan skill aktif pukulan beruntun yang ia gunakan saat melawan Chulwo. Malamnya ia mendapatkan telepon dari ibunya yang bekerja di luar negeri. Ibunya mengingatkan Doan untuk pergi berziarah ke makam ayahnya di hari kematiannya dalam waktu dekat. Doan lalu memandangi foto keluarganya. Terlihat juga penghargaan almarhum ayahnya yang ia dapatkan karena pernah mencegah perundungan. Di waktu yang sama, terlihat 2 orang pria di sebuah gedung kosong. Mereka adalah Ji Baekchan, perwakilan dari wilayah Bongcondong, dan Il-sok, anggota wilayah Bongcondong. Baekchan tak terima dengan Sungwoo yang kalah dari orang wilayah lain. Ia pun menyuruh Il-sok untuk pergi mencari Doan. Esoknya Il-sok mendatangi Doan di kelasnya bersama dengan anggotanya. Doan kaget melihat itu. Ikuti aku atau lawan aku dengan jumlah yang sebanyak ini, kata Il-sok kepada Doan. Apa yang kalian lakukan di dalam kelasku, kata Ensung yang tiba-tiba muncul. Seorang pria tak jelas lalu mendatangi Ensung. Dalam sekejap Ensung menyerang pria tersebut dan berakhir kesakitan. Kalau begitu aku yang akan melawan kalian semua, kata Ensung dengan ekspresi bersemangat. Ensung lalu menghajar mereka satu persatu. Hingga tersisa Il-sok yang dibiarkan oleh Ensung. Ensung lalu menyuruh Il-sok untuk segera pergi dari kelasnya dan perkelahian pun berakhir. Scene lalu berpindah pada Doan yang tengah bermain game di warnet. Tak disangka ia bertemu dengan Ahrin yang ternyata pemilik warnet tersebut. Beberapa anak lalu mendatangi mereka dan mengeluh bahwa akunnya telah dicuri. Doan menduga bahwa akun anak tersebut dicuri oleh beberapa anak SMP yang sebelumnya ia lihat. Papan window kemudian muncul. Ia menyuruh Doan untuk menolong anak tersebut dan sebagai hadiahnya Doan akan mendapatkan kencan dengan Ahrin. Dalam sekejap, Doan pergi menyerang para anak SMP tersebut. Dengan skillnya yang sekarang, Doan dapat dengan mudah mengalahkan para bocil tersebut.
Berkat itu ia mendapatkan sebuah kunci perak lagi. Doan lalu menyuruh para bocil tersebut untuk pergi meminta maaf dan misi pun selesai. Ahrin lalu muncul dan berterima kasih kepada Doan karena menolong pelanggannya. Sebagai bentuk terima kasihnya, Ahrin mengajak Doan untuk keluar bersama. Berkat itu juga Mimin dapat melihat body spek Manhwa yang sebenarnya. Selagi Ahrin bersiap, Doan mencoba menggunakan kunci perak yang ia dapatkan. Alhasil ia mendapatkan sebuah skill pasif penggunaan senjata. Kelebihan skill tersebut dapat digunakan tanpa menggunakan mana, akan tetapi skill tersebut hanya dapat aktif jika lawan gelut menggunakan senjata juga. Ahrin kemudian muncul dan mereka pun pergi untuk bersenang-senang. Di tempat lain, anak SMP yang sebelumnya dihajar oleh Doan sedang berjalan bersama seorang pria yang lebih tua. Bocil tersebut ingin melakukan balas dendam kepada Doan dengan menyuruh kenalannya yang lebih tua untuk menghajar Doan. Setelah asik berjalan bersama, tiba-tiba saja papan window muncul dan memberikan Doan sebuah misi. Doan mendapatkan misi untuk memukul kepala Ahrin dengan kekuatan penuh. Hadiah dari misi tersebut adalah sebuah peta berharga. Doan akhirnya dilema dengan situasinya. Untungnya sebuah game palu mainan tiba-tiba muncul di belakang mereka. Doan lalu mengajukan diri untuk bermain bersama Ahrin dan misi pun berakhir sukses. Ahrin hanya tertawa setelah kepalanya dipukul oleh Doan. "Ayo main game bareng lagi di lain waktu," kata Ahrin kepada Doan. Ahrin lalu pulang dan mereka pun berpisah. Namun tiba-tiba saja sebuah pria muncul di samping Doan. Ia adalah kenalan dari bocil yang dihajar Doan sebelumnya. "Aku akan melepaskanmu kali ini tapi biarkan aku pergi bermain dengan perempuan yang bersamamu tadi," kata pria tersebut kepada Doan. "Diam dan ikut aku bajingan," kata Doan sambil memegangi pria tersebut. Misi dadakan akhirnya muncul bersamaan dengan itu. Sayangnya Doan kesulitan melawan pria tersebut, dikarenakan mananya yang telah habis saat melawan para bocil sebelumnya. Namun pria tersebut tiba-tiba saja memakai sebuah knuckle. Tak perlu waktu lama, Doan memanfaatkan kesempatan itu untuk menggunakan skill pasif barunya dan memukul pria tersebut menggunakan palu mainan yang ia dapatkan dari tempat bermainnya tadi. Pria tersebut terpukul mundur dengan wajah bingungnya. "Antara gigiku atau kepalamu, mari kita lihat siapa yang hancur duluan," kata Doan penuh semangat bertarung. Doan terus menghajar pria tersebut menggunakan palu mainannya. Namun lucunya di tengah pertarungan, palu mainan Doan tiba-tiba saja terlepas dan rusak. Doan akhirnya mendapatkan sebuah pukulan gratis dari pria tersebut. Doan lalu mendapatkan sebuah ide. Sebuah pukulan kembali melayang ke wajah pria tersebut. Doan menggunakan ikat pinggangnya sebagai senjata. Ia terus mencambuk pria tersebut dengan beruntun menggunakan ikat pinggangnya. Doan lalu mengakhiri pertarungan dengan membanting pria tersebut dan misi pun selesai. Pria tersebut akhirnya terkapar pingsan oleh Doan. Sesampainya di rumah, Doan langsung menggunakan 5 kunci coklat yang ia dapatkan dari pertarungannya. 3 kunci ia gunakan untuk menaikkan stat kecepatan, 2 sisanya ia gunakan untuk menaikkan stat pertahanan. Doan lalu memeriksa peta berharga yang ia dapatkan dari hadiah memukul kepala Ahrin sebelumnya. Peta tersebut terlihat seperti buku penjualan apartemen. Namun ternyata berisi tentang misi di suatu tempat yang Doan harus selesaikan. Misi tersebut membutuhkan minimal 2 orang atau lebih. Jika Doan tak melakukannya dalam 5 hari, maka ia akan mendapatkan hukuman. Doan lalu mencoba mengajak Ensung untuk ikut dengannya namun ia ditolak. Sion kemudian muncul mendatangi Doan. Sion mengajak Doan untuk pergi menemui anggota dari wilayah Boramaedong. Sesampainya di sana ia bertemu kembali dengan Kang Sehun. Selain itu juga, ada seorang pria yang terlihat ramah dengan penampilan narsis. Ia adalah Shin Si-hee yang merupakan anggota termuda di wilayah Boramaedong. Sion lalu mengingatkan Doan dan yang lainnya untuk tak mengganggu anggota dari wilayah lain. Hal itu dikarenakan kekuatan wilayah Boramaedong masih sangat lemah. Namun kenyataannya Doan telah membuat masalah di sana-sini. Di tempat lain terlihat Il-sok dan Baek-chan yang sedang menguras uang dari seorang kontraktor bangunan. Diketahui anggota dari wilayah Bongcondong memiliki bisnis yang suka mengganggu proyek pembangunan dari para kontraktor. Setelah menyelesaikan urusannya dengan kontraktor tersebut, Baek-chan menyuruh anggotanya yang lain untuk pergi menyerang Doan dan wilayah Boramaedong. Namun tiba-tiba saja terlihat 2 orang pria yang datang ke markas Bongcondong. Mereka adalah Doan dan Sehun yang datang untuk menyerang wilayah Bongcondong. Diceritakan sebelumnya, Doan menelpon Sehun dan mengajaknya untuk pergi menyerang ke wilayah Bongcondong. Doan sebenarnya hanya ingin menyelesaikan misi yang berada di peta yang ia dapatkan namun ternyata peta tersebut mengarahkannya ke wilayah Bongcondong. Doan menjanjikan Sehun posisi ketua wilayah jika ia pergi menemani Doan. Saat sedang asik mengobrol, salah seorang anggota Bongcondong diam-diam mencoba menyerang Sehun dari belakang. Namun kayu yang ia gunakan malah rusak setelah menghantam tubuh Sehun. Anak tersebut kaget melihat kayunya yang rusak. Sehun lalu mencekik pria tersebut. Pria lain datang dari samping dengan memegang tongkat baseball. Sehun lalu melemparkan pria yang ia cekik tadi dan mereka terlempar ke belakang. Maju sini para Bongcondong lemah,
kata Sehun dengan semangat. Doan takjub melihat kekuatan Sehun. Papan window kemudian muncul memberikan Doan sebuah misi untuk mengalahkan 5 orang anggota Bong Condong, dan akan mendapatkan hadiah sebuah kunci emas. Sialan, ayo kita serang mereka, kata seorang anak dari wilayah Bong Condong. Namun Doan tiba-tiba saja muncul dari belakang anak tersebut, dan memberikan serangan bertubi-tubi menggunakan skill pasif penguasaan senjatanya. 1 orang telah berhasil Doan kalahkan. Pria lainnya lalu mengayunkan senjatanya ke arah Doan. Doan menahan serangan tersebut dengan menggunakan kakinya, dan kemudian menghantam musuhnya dengan senjatanya. Doan lalu mengakhirinya dengan sebuah serangan ulti. 2 orang telah berhasil ia kalahkan. Doan semakin menikmati pertarungannya. Wah, ternyata dia hebat juga, kata Sehun yang melihat aksi Doan. Saat asik melihat pertarungan Doan, lagi-lagi Sehun mendapatkan serangan mendadak dari belakangnya. Namun ia masih dapat menahan serangan tersebut dengan badannya dan menghantam balik mereka dengan pukulannya. Hei, biarkan aku bertanya satu hal. Apakah Baekchan berada di sini? Tanya Sehun ke salah satu anggota musuh. Di tempat lain, Baekchan dan Ilsok tengah gelisah karena belum mendapatkan kabar dari para anggotanya yang sebenarnya tengah dihajar oleh Doan dan Sehun. Kembali ke tempat Doan, Doan berhasil mengalahkan 4 orang. Tinggal 1 orang lagi agar ia dapat menyelesaikan misinya. Namun tak disangka hampir semua musuh telah dibabat habis oleh mereka. Tersisalah 1 anggota musuh yang tengah berada di tangan Sehun. Sehun, bawa orang itu padaku, kata Doan. Tapi tiba-tiba saja anak itu mencoba menikam Sehun dengan pisau yang ia punya. Sehun yang kaget mungkin tak dapat merespon serangan itu. Doan lalu melemparkan senjatanya tepat ke wajah anak itu. Anak itu pun terlempar dan pingsan. Doan berhasil menyelesaikan misinya serta mendapatkan kunci emas sebagai hadiahnya. Mereka lalu menaiki tangga menuju ke lantai atas gedung latihan Bong Condong. Di sana mereka bertemu dengan Ilsok yang tengah berdiri menunggu. Sehun yang memilih untuk melawan Baekchan, akhirnya berjalan melewati Ilsok begitu saja. Namun Ilsok yang tak terima, langsung mencoba menarik Sehun kembali. Doan lalu muncul dan menyerang titik buta Ilsok dengan skill aktifnya. Sementara itu, Sehun akhirnya bertemu dengan Baekchan di lantai atas. Tanpa basa-basi yang lama, mereka akhirnya langsung bertarung. Kembali ke tempat Doan yang tengah kesulitan melawan Ilsok. Ilsok memilih untuk tidak memakai senjata, yang membuat Doan tak dapat mengaktifkan skill pasif penguasaan senjatanya. Baiklah, karena sudah seperti ini, biarkan aku yang menguburmu, kata Doan kepada Ilsok dengan semangat. Doan berhasil mendaratkan serangannya ke titik vital Ilsok. Ia terus mengeluarkan serangan beruntun ke titik vital Ilsok menggunakan skill aktifnya. Ilsok menyerang balik dengan kekuatan yang besar. Anak nakal seperti kalian akan kubuat bonyok hari ini, kata Doan yang berhasil menahan serangan Ilsok. Anak nakal seperti kami, sepertinya kau telah salah, kata Ilsok kepada Doan. Aku telah sedikit mencari tahu tentangmu. Aku kenal dengan ayahmu yang pernah membuat penampungan untuk anak seperti kami, kata Ilsok lagi. Hei, kau tidak seharusnya membawa orang tuaku ke dalam masalah ini, jawab Doan yang terlihat marah. Doan lalu menyerang Ilsok tanpa henti. Namun setelah semua serangan itu, Ilsok masih mampu berdiri. Mana Doan tersisa setengah dan ia masih kebingungan dengan kekuatan Ilsok. Doan lalu maju untuk mencoba menyerangnya lagi. Namun serangannya dibatalkan oleh serangan balik Ilsok. Kamu menjadi lambat, apa karena aku bercerita tentang ayahmu, kata Ilsok sambil memukul mundur Doan. Setelah mengucapkan beberapa omong kosong tentang ayah Doan, Ilsok memberikan pukulan terakhirnya. Anehnya Doan malah menerima serangan tersebut dengan wajahnya. Diceritakan sebelumnya, Doan menggunakan kunci emas yang ia baru dapatkan. Berkat itu ia mendapatkan sebuah skill bernama Stun Smash. Sebuah skill yang menggunakan sebuah teknik menyerang dengan ganas kepada lawan. Hei, sudah kubilang sebelumnya, jangan membawa orang tuaku dalam masalah ini, ucap Doan sambil mengaktifkan skillnya. Doan lalu membanting Ilsok dengan keras ke lantai tangga dan Ilsok pun terbaring telak. Namun ketika Doan akan pergi, lagi-lagi Ilsok bangkit kembali. Ia menarik kaki Doan dan membantingnya kembali. Doan yang kehabisan akal tak dapat berkata-kata lagi dengan fisik Ilsok yang kuat. Apa kau pikir hanya kau satu-satunya yang dapat bangkit kembali? Tenang saja, aku masih sanggup, kata Doan yang bersiap bertarung lagi. Doan terus menyerang Ilsok dengan pukulan beruntun, hingga akhirnya pukulannya memberikan serangan kritikal yang membuat Ilsok terlempar. Namun Ilsok masih sanggup menahan serangan itu lagi. Doan lalu mendekatkan badannya ke Ilsok. Ia lalu mengaktifkan skill Stun Slam dan membanting Ilsok tepat ke tangga lantai bawah. Berkat itu Ilsok akhirnya tumbang dan Doan berhasil menyelesaikan misinya. Doan lalu menaiki tangga yang menuju ke lantai atas. Sesampainya di atas ia melihat Sehun yang terduduk pingsan setelah kalah dari Baekchan. Doan lalu mendorong Baekchan untuk menyelamatkan Sehun. Misi baru kemudian muncul yang menyuruh Doan untuk mengalahkan bos monster yakni Baekchan.
Namun sayangnya kekuatan Doan saat ini sedang kritis juga. Ia pun kebingungan dengan situasi itu. Baekchan lalu maju menyerang Doan dari depan. Tapi tiba-tiba saja seorang pria muncul dari belakang Baekchan. Ia adalah Jung Sekyong, pemimpin sebenarnya dari wilayah Bongcondong. Apa yang sedang kau lakukan sebenarnya? Kata Sekyong kepada Baekchan. Sekyong lalu maju tepat ke hadapan Doan dan Baekchan. Aku dengar kaulah yang tengah membuat masalah dengan wilayah lain. Kata Sekyong ke Baekchan dengan tatapan dingin. Tanpa menunggu jawaban Baekchan, Sekyong langsung memberikan tendangan terbang kepada Baekchan. Doan terdiam kaget melihat satu serangan Sekyong yang sangat dahsyat. Setelah kupikir-pikir, apakah aku harus melawanmu juga? Kata Sekyong sambil menatap Doan. Berhenti bermain-main, itu tidak lucu. Kata Ensung yang tiba-tiba muncul. Ensung lalu menghentikan pertarungan dan mengajak Sekyong pergi. Untuk kesalahan yang dilakukan orang-orangku, aku harap ini sudah selesai. Kata Sekyong kepada Doan sebelum pergi. Pertarungan akhirnya telah selesai. Doan lalu membopong Sehun untuk keluar dari wilayah bangunan. Sesuai janjiku, Ketua Boramaedong aku serahkan padamu. Kata Doan kepada Sehun. Namun karena merasa masih lemah dari Doan, Sehun membatalkan permintaannya dan pergi meninggalkan Doan. Papan Window kemudian muncul untuk memberikan Doan total hadiah dari misi utamanya. Namun karena Doan tak berhasil mengalahkan Sekyong dan Baekchan, alhasil Doan hanya mendapatkan 12 kunci coklat. Besoknya Doan pergi mengunjungi makam ayahnya, yang mana juga telah disuruh oleh ibunya sebelumnya. Diceritakan kembali, ayah Doan mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh kerusakan rem mobilnya. Pada saat itu Doan hanya menangis melihat kepergian ayahnya. Kembali ke cerita, Ensung tiba-tiba saja muncul untuk berziarah ke makam ayah Doan juga. Bagaimana jika itu bukanlah kecelakaan melainkan kejahatan yang direncanakan oleh orang terdekatmu? Kata Ensung kepada Doan. Tunggu, bagaimana kau bisa mengenal ayahku? Tanya Doan kembali. Diceritakan dulu, ayah Doan mengenal Ensung yang saat itu sedang duduk sendirian di taman. Aku punya bukti yang menunjukkan ayahmu sebenarnya bukanlah kecelakaan. Kata Ensung kepada Doan yang tengah bingung. Di malam saat kau menyerang Bongcondong, Sekyong menunjukkan bukti rekaman TKP di hari insiden itu padaku. Kata Ensung lagi. Doan hanya terdiam mendengar semua itu di depan makam ayahnya. Sesampainya di rumah, terlihat hujan deras yang tengah terjadi. Doan masih memikirkan kata-kata Ensung sebelumnya. Ia lalu menghubungi Ensung untuk meminta alamat Sekyong. Di tempat lain, Sekyong tengah berjalan di bawah hujan bersama seorang pria berbadan besar yang sedang memayunginya. Doan tiba-tiba saja muncul di hadapan Sekyong dengan pakaian yang basah. Apa kau datang untuk melihat ini? Tanya Sekyong sambil memegang sebuah flash disk. Doan kemudian maju dengan cepat untuk merebut flash disk tersebut dari tangan Sekyong. Pria berbadan besar yang bersama Sekyong memberikan serangan balik kepada Doan. Jangan bertingkah seperti ini di wilayah orang lain. Kata pria tersebut kepada Doan. Pria itu lalu menyerang Doan yang terlihat diam berdiri saja. Diceritakan sebelumnya, Doan telah menggunakan 12 kunci perunggunya untuk menaikkan stat mananya. Berkat itu mananya meningkat menjadi 1200 dari yang sebelumnya adalah 400. Doan lalu menggunakan skillnya untuk memukul pria besar tersebut. Ia terus memberikan serangan tanpa jeda yang membuat pria tersebut pingsan dalam sekejap. Kini giliran Sekyong yang maju melawan Doan. Namun tak disangka oleh Sekyong, Doan tiba-tiba saja menghilang serangannya. Ia lalu melihat Doan yang ternyata berada di atasnya sambil bersiap mengeluarkan skillnya. Tanpa basa-basi, Doan langsung melayangkan tendangan paculnya kepada Sekyong. Sekyong berhasil menahan tendangan Doan dengan tangannya. Tanpa memberikan jeda, Doan meluncurkan serangan berikutnya dengan mencoba membanting Sekyong dengan skillnya. Sekyong berhasil menahan serangan Doan lagi dengan pose kayang. Tidak disangka, gerakanmu cukup hebat juga. Kata Sekyong dengan senyum. Sekyong lalu maju menyerang Doan. Ia berhasil mendaratkan sebuah tinjuan tepat ke wajah Doan. Tak disangka satu serangan Sekyong memiliki kekuatan yang sangat besar. Doan terduduk di hadapan Sekyong setelah menerima serangan tersebut. Doan menolak untuk menyerah, ia lalu memegang satu kaki Sekyong dan menjatuhkannya ke aspal. Rapatkan gigimu, kata Doan sebelum meninju Sekyong. Doan lalu memberikan serangan beruntunnya yang tanpa henti. Ia terus menyerang Sekyong yang terbaring hingga kelelahan. Namun kenyataannya semua serangan Doan tak memberikan luka pada wajah Sekyong. Sekyong lalu menyerang balik yang membuat Doan terlempar jauh ke tembok. Jika kau mau ini kau bisa datang padaku, tapi selanjutnya kau akan kupukul sampai mokat, kata Sekyong kepada Doan yang terkapar di jalan. Setelah pingsan, Doan tersadar di bawah hujan deras. Ia meratapi dirinya yang begitu lemah karena tak dapat mengetahui kebenaran kasus ayahnya. Namun di tengah kesedihan itu, papan window tiba-tiba saja muncul menerangi mata Doan. Papan window memberi Doan sebuah misi pelatihan untuk menjadi lebih kuat, yang mana misi tersebut akan memberinya hadiah yang akan menaikkan statnya secara drastis. Tanpa berpikir lama, Doan menerima misi tersebut.
Misi tersebut memberikan hadiah stat yang sangat banyak. Jika Doan berhasil menyelesaikan misi tersebut, dapat dijamin tubuh Doan akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Namun tak disangka misinya adalah melakukan pelatihan random yang sangat aneh. Mulai dari berjalan ke sekolah dengan gaya kepiting, menangkap 100 merpati dengan tangan kosong, sampai dengan bertahan di bawah seluncuran selama 7.000 menit. Dikarenakan tak sanggup dengan latihan tersebut, Doan sempat berpikir untuk menyerah. Namun setelah bertemu dengan Sehun yang tengah berlatih di taman, ia jadi mengurungkan niatnya untuk menyerah. Sehun bercerita bahwa ia dulu kerap mendapatkan perlakuan yang tak adil dari orang di sekitarnya. Hal itu disebabkan karena badannya yang gemuk dan lemah. Namun setelah berlatih keras selama 2 tahun, ia berhasil menjadi kuat seperti sekarang. Dari cerita tersebutlah yang memotivasi Doan untuk berlatih kembali. 2 bulan akhirnya berlalu, semua misi pelatihannya berhasil ia selesaikan. Berkat itu semua statnya naik dengan drastis yang membuat tubuhnya juga ikut berkembang. Tanpa menunda waktu lagi, Doan langsung datang ke markas Sekyong untuk menantangnya. Kukira siapa yang datang? Apa kamu datang untuk kupukuli lagi? Kata Sekyong mengancam Doan. Tenang saja, kali ini semuanya akan terasa berbeda. Jawab Doan yang terlihat glow up setelah latihannya. Tanpa basa-basi, Sekyong langsung maju menendang Doan. Sayangnya Doan menahan tendangan tersebut dengan mudah yang membuat Sekyong kaget. Setelah mundur untuk mengambil ancang-ancang, Sekyong lalu maju lagi dengan hantaman ke wajah Doan. Namun lagi-lagi Doan menahannya dengan sangat mudah. Setelah 2 serangannya ditahan, Sekyong baru merasakan hawa kuat yang dikeluarkan oleh Doan. Menurutmu berapa lama kau bisa bertahan seperti itu? Kata Sekyong sambil menyerang Doan lagi. Seperti sebelumnya, Doan dapat menghindari serangan tersebut dengan mudah. Bahkan ketika Sekyong lanjut memberikan tendangannya, Doan masih dapat menghindarinya dengan mudah. Sekyong yang jengkel mulai mengatakan omong kosong tentang keluarga Doan dan kemudian maju menyerang Doan lagi. Namun kali ini Doan tidak hanya menghindarinya. Ia memberikan hantaman balik tepat ke bawah dagu Sekyong. Tanpa memberikan jeda, Doan menghantamnya lagi ke arah bawah yang membuat Sekyong tak berkutik. Jangan pingsan dulu, giliranku dimulai dari sekarang, kata Doan dengan wajah tenang. Setelah sekian lama akhirnya aku bisa serius, kata Sekyong yang bangkit kembali. Untuk berubah sebanyak ini dalam waktu cepat, kau cukup mengesankan, kata Sekyong sambil menyerang Doan. Tapi sepertinya pengalamanmu masih belum cukup kawan, kata Sekyong yang memojokkan Doan. Tidak mungkin, itu hanya perasaanmu saja, jawab Doan yang menahan serangan Sekyong lagi. Setelah cukup menganalisa pertarungan, Doan kini melakukan serangan balik kepada Sekyong. Ia terus menghantam Sekyong dengan bertubi-tubi, hingga akhirnya ia menghantam Sekyong dengan menggunakan skill kritikalnya, yang membuat Sekyong terlempar dan pingsan. Pertarungan pun berakhir dengan kemenangan Doan yang berhasil merebut flash disk berisikan bukti pembunuhan ayahnya. Di tempat lain, Sehan dan anggota dari wilayah Bongcondong datang ke tempat Sekyong dan Doan bertarung. Namun tak disangka mereka bertemu dengan Ensung yang sedang menghalangi pintu masuk. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Tanya Sehan kepada Ensung. Aku sedang menghentikan siapapun yang berniat naik ke atas, jawab Ensung. Sehan lalu mengancam akan mengeroyok Ensung bersama seluruh anggota wilayah Bongcondong bila ia tak mengizinkannya lewat. Walaupun aku hanya sendiri tapi apa kau yakin bisa melawanku? Tanya Ensung dengan wajah mengancam. Doan yang berhasil mengalahkan Sekyong kemudian muncul di tengah suasana tegang tersebut. Ia juga heran dengan keramaian yang sedang terjadi. Ensung lalu mengajak Doan pergi, sambil membuka jalan untuknya. Dengan perasaan jengkel, Sehan dan kawan-kawan mendatangi ruangan Sekyong untuk memeriksa keadaannya. Namun yang mereka dapati hanyalah ruangan Sekyong yang berantakan serta Sekyong yang terlihat babak belur tanpa sepatah kata. Kembali pada Doan dan Ensung yang singgah di taman untuk memeriksa bukti yang ada di dalam flash disk. Di dalam flash disk tersebut berisikan video seseorang yang sedang merusak rem mobil ayah Doan. Orang tersebut juga menggunakan jaket yang dibuat oleh yayasan ayah Doan. Yayasan tersebut bernama Sunlight Shelter, sebuah yayasan yang dibuat untuk menampung anak-anak nakal yang terlantar. Dengan kata lain, Ensung menyimpulkan bahwa orang yang mencelakai ayah Doan kemungkinan adalah orang terdekat Doan. Setelah mendengar itu, Doan akhirnya memutuskan untuk mencari pelaku tersebut untuk ia hajar sampai babak belur. Esoknya Doan mengalami krisis baru. Doan yang cukup bodoh dengan pelajaran harus menghadapi ujian sekolah minggu depan. Jihan yang melihat kepanikan Doan, akhirnya menawarkan bantuan untuk belajar bersama. Ia pun mengajak Doan untuk belajar di rumahnya setelah pulang sekolah. Namun tiba-tiba saja misi tak terduga muncul di hadapan Doan.
Misi tersebut adalah misi pengawalan yang menyuruh Doan melindungi Jihan sebelum ujian sekolah. Sesampainya di rumah Jihan, Doan tercengang melihat rumah Jihan yang sangat besar. Di luar ekspektasi, Jihan yang terlihat cupu ternyata anak tunggal dari seorang konglomerat. Doan juga merasa senang setelah berkunjung ke rumah Jihan yang merupakan teman pertamanya di kelas. Tak terasa hari sudah sore, Doan kembali pulang setelah belajar bersama Jihan. Untungnya tak ada yang terjadi pada hari itu. Esoknya Doan kembali ke rumah Jihan untuk belajar bersama. Melihat Doan yang kelelahan karena belajar, Jihan mengajak Doan untuk berkeliling melihat rumahnya. Doan dibuat takjub dengan adanya kamar gaming milik Jihan. Doan juga melihat sebuah pintu misterius. Namun kata Jihan itu hanyalah sebuah gudang. Esoknya Doan dan Jihan terlihat pulang bersama untuk melakukan belajar kelompok lagi. Namun sesampainya di gerbang sekolah, seorang pria muncul di hadapan mereka. Ia adalah Gumin, orang yang mengaku sebagai teman Jihan namun sebenarnya orang yang dulu pernah membuli Jihan. Doan yang melihat Jihan gemetar, langsung maju melindungi Jihan. Namun Jihan menahan Doan dan mengajaknya untuk pergi saja. Akibat pertemuan tak menyenangkan itu, Jihan dan Doan batal untuk belajar bersama dikarenakan Jihan yang merasa tidak nyaman. Begitu sampai di rumah, Jihan diberitahu oleh penjaga rumahnya bahwa temannya datang berkunjung. Ia pun berlari menuju kamarnya dan mendapati Gumin dan kawan-kawan yang tengah berada di kamar gemingnya. Mereka yang sudah mengetahui alamat Jihan mulai merencanakan untuk mengganggu Jihan lagi. "Mari bersenang-senang hari ini," kata Gumin yang muncul dari belakang Jihan. Di tempat yang lain, Doan yang merasa tidak tenang datang ke rumah Jihan. Namun sesampainya di sana, ia diberitahu bahwa Jihan sedang keluar bersama temannya. Bersamaan dengan itu, papan window muncul untuk mengingatkan bahwa kesulitan misinya menjadi meningkat akibat Doan yang kehilangan keberadaan Jihan. Misi tersebut berubah dari yang awalnya misi pengawalan menjadi misi penyelamatan. Hal itu menandakan bahwa Jihan sedang dalam bahaya. Tanpa pikir panjang, Doan langsung bergegas mencari Jihan. Di tempat lain, Jihan sedang bersama Gumin dan komplotannya di suatu tempat. Gumin dan komplotannya terus mengganggu Jihan yang terlihat gemetaran akibat trauma karena pembulian mereka. Sementara itu Doan yang sedang keliling mencari Jihan tiba-tiba saja mendapatkan sebuah telepon. Ia mendapatkan telepon dari Gumin yang menelpon menggunakan handphone Jihan. Gumin menyuruh Doan untuk datang ke tempatnya bila ia ingin menyelamatkan Jihan. Sudah bisa ditebak, Gumin dan komplotannya berencana untuk membuli Doan juga. Namun sayang, sepertinya mereka sudah salah memilih orang untuk dibuli. Saat mereka sedang asik mengobrol, Doan akhirnya muncul dengan membawa dua orang komplotan Gumin yang sudah babak belur. "Maaf aku telat Jihan, aku tak tahu apa yang terjadi tapi ku rasa aku hanya perlu menghajar mereka saja," kata Doan yang terlihat marah. "Kau memiliki sahabat yang hebat Jihan," kata Gumin dengan sombong. Salah seorang komplotan Gumin lalu muncul menyerang Doan dari depan. Namun pada akhirnya orang tersebut hanya mendapatkan serangan Doan tepat ke wajah jeleknya. Doan lalu memandangi mereka sambil menghitung jumlah lawan. Ia kemudian menyusun rencana untuk memberikan satu serangan per orang dengan gerakan yang minimal demi menghemat tenaga. Setelah rencananya selesai, Doan langsung maju menghantam satu orang dengan cepat. Namun tiba-tiba saja muncul orang yang lain dari belakangnya. Orang tersebut memegang botol minuman yang akan ia gunakan untuk menyerang Doan. Doan menghindari serangan tersebut dan langsung menyerang balik dengan hantaman ke wajah musuhnya yang sekaligus menghancurkan botol kaca tersebut. Semua orang yang melihat itu akhirnya mulai panik akan kekuatan Doan. Salah satu komplotan Gumin yang berbadan besar akhirnya maju untuk melawan Doan. Tanpa banyak omong, Doan langsung memegang kerah baju anak tersebut dan menghantam dengan bertubi-tubi menggunakan skillnya. Alhasil anak tersebut juga tumbang babak belur. "Siapa lagi yang mau maju?" kata Doan menantang Gumin. Dua orang pria kemudian maju menawarkan diri untuk melawan Doan. "Sekarang saatnya pertarungan yang sebenarnya," kata salah seorang pria tersebut. Namun pada akhirnya mereka tumbang dan babak belur juga di tangan Doan. "Jihan, kau beruntung punya teman yang hebat seperti itu. Namun baru-baru ini aku juga mendapatkan teman yang hebat dan mahal," kata Gumin. Seorang pria hitam berbadan kekar tiba-tiba saja muncul dan menyerang Doan dari belakang. Untungnya Doan berhasil menahan serang pria tersebut dengan tangannya. Doan mengamati pria tersebut yang terlihat begitu kuat. Ia pun mulai berpikir bahwa mungkin tak akan ada masalah jika ia menggunakan skill terkuatnya pada pria tersebut. Doan masih mempunyai beberapa skill mematikan yang takut ia gunakan. Setelah pikir panjang, pria tersebut datang memegang tahan Doan. Doan kemudian memanfaatkan posisi itu untuk menggunakan skillnya dan menendang pria tersebut. Serangan tersebut berhasil melukai dada pria hitam itu.
Pria itu pun marah dan langsung maju untuk menyerang balik Doan. Doan memanfaatkan momentum tersebut dan menghantamkan kepala pria hitam itu ke tembok. Tanpa memberikan jeda, Doan langsung melancarkan serangannya begitu pria itu bangkit. Namun tiba-tiba saja Gumin mengancam Doan dengan mencoba mencelakai Jihan jika Doan bergerak. Alhasil Doan hanya terdiam saat dipukuli oleh pria hitam tersebut. Jihan yang putus asa melihat Doan dipukuli di depan matanya, akhirnya mengeluarkan kekuatan yang ia selama ini sembunyikan. Ia pun membanting Gumin dan membalikkan keadaan. Kau bisa menghabisi dia lagi, Doan, kata Jihan kepada Doan. Tanpa buang waktu, Doan langsung memberikan pukulan terakhirnya ke pria hitam tersebut dan ia pun menang. Setelah melihat semua komplotannya babak belur, Gumin berteriak mengamuk. Ia bahkan memaksa para gadis di komplotannya untuk ikut bertarung juga. Gumin lalu mengancam akan menyebarluaskan foto dan video pembulian yang dulu dialamin Jihan kepada ibunya. Diketahui Gumin, Jihan mempunyai ibu yang sakit-sakitan. Oleh karena itu Jihan menyembunyikan kekuatannya agar tak mengecewakan sang ibu. Melihat ancaman itu, Doan merebut handphone Gumin dan menghapus semua file pembulian tersebut. Tak cukup dengan itu, Doan juga mengancam Gumin jika ia masih menyimpan file yang lain maka Doan tak akan segan-segan datang menghampirinya. Gumin lalu diam-diam mengambil sebuah pecahan botol dan menyerang Doan dengan mendadak. Jihan yang melihat itu langsung menendang Gumin menggunakan tendangan taekwondo yang ia kuasai. Setelah mengalahkan Gumin dan komplotannya, Doan dan Jihan berjalan bersama menuju pulang. Berkat semua masalah itu, hubungan mereka juga semakin dekat dan misi pun selesai. Doan lalu singgah ke sebuah taman untuk melihat hadiah dari misinya kali ini. Sebelumnya dijelaskan bahwa hadiah misi tersebut adalah sebuah hadiah tersembunyi. Benar saja, setelah Doan memeriksanya, hadiah tersebut merupakan item misterius yang menakutkan dan cerita pun berlanjut di part berikutnya.